Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan محمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sekalian jemaah subuh yang dirahmati Allah. Inilah kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan fata'ammal ala hadhihi arba'ah. Ada 4 hal yang membuat manusia itu selalu gelisah. Yang pertama kata beliau, ar-rizqu. Seorang selalu gelisah rezekinya bagaimana. Ini hari ini saya makan apa, besok saya makan apa, anak saya mau makan apa. Saya hari ini bekerja semaksimal mungkin, kok dapatnya sedikit. Jadi ini kegelisahan yang pertama. Jadi manusia itu hidup di dunia ini tidak lari dari kegelisahan ini, masalah rezeki. Kemudian yang kedua, al-akhtar. Akhtar itu apa? Kegundahan-kegundahan. Jadi dia gundah, dia susah, dia khawatir. Ini kalau saya keluar nanti bagaimana? Kalau saya pergi nanti bagaimana? Kalau anak saya pergi bagaimana? Kalau saya tidak bekerja bagaimana? Kekhawatiran-kekhawatiran ini ada pada diri manusia itu. Dia khawatir kalau anaknya nanti keluar akan ketabrak dan lain sebagainya. Ketakutan. Yang kedua. Yang ketiga, al-masaib. Ketika ditimpa musibah. Ketika ditimpa musibah dia takut dan gelisah. Ini kalau ditimpa musibah saya tidak bisa kemana-mana lagi bagaimana? Saya tidak bisa hidup di dunia lagi bagaimana? Saya meninggal dunia bagaimana? Ini 3. Yang keempat, al-qadha. Qadha itu apa? Dia tidak bisa menjalankan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Apalagi nanti ada bisikan setan. Setan membisikkan, untuk apa kamu beribadah? Kalau di Lauhul Mahfuz sudah tercatat kalau kamu itu penghuni neraka. Maka ini kegelisahan dia. Udah temayang lebih-lebih. Di Lauhul Mahfuz sudah tercatat kalau kita ini penghuni neraka. Ini namanya anwa'ul qadha. Jadi seorang itu gelisah dia, gelisah. Keempat hal ini bisa diselesaikan dengan satu cara. Ya. Jadi ikut tapi satu cara semua bisa hilang. Kekhawatiran terhadap rezeki kita, kegelisahan terhadap rezeki. Yang kedua, kekhawatiran terhadap kehidupan kita ini bagaimana. Yang ketiga, kegelisahan terhadap musibah. Yang keempat, kegelisahan terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat ayat kedua. Ayat kedua dalam surah At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita nanti kalau melihat di ayat lain juga ada juga model-model seperti ini. Ini namanya jumlah syartiyah. Jadi jumlah syarat. Kalau buat begini, hasilnya begini. Kalau tidak berbuat, maka nggak akan pernah dapat hasil seperti yang diharapkan. Jadi di dalam ayat surah At-Talaq, ayat 2 dan ayat 3, itu ayat 3-nya Nabi nama, setengah ayat 3-nya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari tempat yang tidak diduga-duga. Kita bertanya di dalam hati, saya selalu bertakwa kepada Allah. Bahkan kita mengatakan saya orang paling bertakwa. Saya sudah beribadah. Saya sudah penuhi semua kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa tidak pernah diberikan jalan oleh Allah? Kita selalu berdoa, kenapa tidak pernah diberikan jalan oleh Allah? Bahkan hanya video rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas. Sekarang kita ingin melihat dulu. Ini kan syaratnya takwa dulu. Sebelum kita terangkan ini, ada satu ayat Al-Quran. Ini ayat ini sering dibaca oleh khatib ketika khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, berjilek-jilek. Ini kalau kita memahami ayat ini, Pak. Maka ketika turun ayat ini, para sahabat betul-betul beribadah. Anak pikir ibadah dong sahabat. Ketika tengah malam mereka ingin menyaingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bersedekah begitu juga. Sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala melihat karena betul ini yang dunia. Ada hal-hal lain yang perlu dikerjakan tapi mereka tidak mengerjakannya. Akhirnya turunlah ayat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Jadi hanya menceh tengah malam dari abih isya tubuh. Bubu lain dengar. Abihan tubuh kata istirahat. Bulain apa dengar. Maka ayat ini sudah mansuh. Walaupun sering khatib bacakan di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah sebenar-benar takwa. Maka dinasikh dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sejauh kemampuan kalian. Ini juga selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribu wa la tusaddid, wa qaribu wa saddidu. Kalau dalam beribadah itu enggak usah mulu-mulu kata Rasulullah. Enggak usah mulu-mulu sekali ibadah. Kepu mulu-mulu ibadah hanya nilai. Untuk apa? Untuk apa ibadah itu banyak kita lakukan tapi tidak punya nilai. Jadi lebih baik kata Rasulullah biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ibadah. Untuk apa ibadah mulu-mulu sekali sudah setahun kamu dia Pak. Allah hidup boleh. Dah dah. Jadi bagusnya sedikit saja kata Rasulullah wasati. Tapi continue kamu lakukan. Continue kamu lakukan hal ini. Makanya takwa dalam konteks kajian kita ini adalah sejauh kemampuan kita. Ya. Dia tak banding engkau Pak Umar. Anak terbanding lu dengan tipulan, dengan dengkunya yang cukup jauh ibadah. Jadi bukan masalah banyak ibadah. Bisa saja ibadah banyak tapi tidak punya nilai. Tidak punya nilai. Maka kita yang kita kejar adalah nilai dalam beribadah, terutama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya, kenapa kita tidak diberikan jalan oleh Allah? Padahal muka pedun kali 50 tahun. Kenapa sudah 50 tahun tidak pernah diberikan jalan keluar oleh Allah? Kenapa sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun rezeki itu tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala?
yang dimaksud dengan min haitsu la yahtasib. Apa masalahnya sebenarnya? Masalahnya kita tidak memahami makna takwa yang diinginkan oleh Allah itu apa sebenarnya. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan at-taqwa yata'allaqu bil amri wan nahi. Jadi takwa itu dia erat kaitannya dengan al-amru wan nahi, perintah dan larangan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha kana aliman, atau di ayat lain sami'an aliman, sami'un alim. Apa yang dimasukkan alim di situ? Setiap perintah Allah itu semua sudah diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa. Allah tahu kalau perintah itu sanggup dijalankan oleh manusia. Kemudian Allah tahu setiap larangan itu sanggup ditinggalkan oleh manusia, bukan tidak sanggup. Ini makna alim. Jadi artinya alimun bima ya'muru wa alimun bima yanha. Maka kita jangan merasa, ya Allah, karena tali milun ron ya Allah, karena yunyo cukup aja karena yu ya Allah. Semua suruhan Allah itu semua sudah dalam kontrolan Allah. Semua larangan Allah semua sudah dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga yukumun yang diu oleh Allah. Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam An-Nawawi? Al-amru aktsaru minan nahi. Perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an itu lebih banyak dibandingkan dengan larangan-larangannya. Ada apa sebenarnya? Perintah lebih banyak, larangan kok sedikit. Rupanya ketika Allah memerintahkan sesuatu itu bisa pilih-pilih. Allah mengatakan wajib kamu berbuat begini, harus begini, harus begini. Ya Allah, lu hana peng bayar lu bayar takut. Wajib bayar zakat. Bagaimana mau bayar zakat? Tidak ada yang mau dibayar. Duit tidak ada, apa-apa tidak ada. Bagaimana? Oh, berarti hana bayar takut. Ya, lima. Hendaklah engkau pergi haji. Bagaimana mau pergi haji ya Allah? Saya tidak sehat. Oh, tidak usah berarti. Baik. Hendaklah kamu salat itu sambil berdiri. Berdirilah salat. Oh, tidak sanggup. Duduk. Salat sambil duduk. Salatlah kamu hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Malu dalam perjalanan ya Allah. Bagaimana mau tepat waktu? Salat jamaah kasar. Artinya setiap perintah itu ada pilihan-pilihan. Tapi kalau larangan tidak ada pilihan walaupun sedikit. Larangan dalam Al-Quran sedikit. La taqrabu zina. Jangan dekati zina. Malu hana tangguh ya. Hanjur cik, hanjur. Baca benda aja belum betul-betul hanjur cik. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kata kuncinya rijsun. Artinya apa? Kamu itu khamar. Itu perbuatan setan. Lecai. Malu ji baca benda. Lun di lun piu baca hanjur cik. Walaupun sedikit hanjur cik. Wal maisir, main judi. Judi online ni ada namanya hanjur cik, hanjur. Makanya setiap larangan itu harus ditinggalkan. Tapi setiap kewajiban ada pilihan-pilihan. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Beliau mengungkapkan ini dengan hadis-hadis riwayat. Maka kalau kita ragu dengan tafsir yang lain, kembalilah ke dalam tafsir At-Tabari. Jadi Imam At-Tabari mengatakan an hadza. Yang dimaksudkan dengan ittaqillah maknahu al-amru wan nahi. Perintah dan larangan. Makanya sekarang kita lihat saja Al-Qur'an itu perintah Allah ini lakukan. Apa larangan Allah tinggalkan. Apa perintah Rasulullah lakukan. Apa larangannya kita tinggalkan. Yang kita urung bertakwa saja. Makanya jangan tidak pernah dibuka oleh Allah. Tidak pernah diberikan makhraja. Sebab kita mungkin menjalankan perintah saja, larangan kita lakukan. Coba buat dua-duanya. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan mayattaqillah.
Ini Syekh Tantawi, beliau mengatakan antattaqiyallah fi aqwalikum wa af'alikum wa tasarrufatikum. Jadi yang dikatakan bertakwa itu menjaga mulut. Ya, baik cabak babak, ya, baik adu domba kau, baik ribah kau, baik kunggu kau, baik temena kau. Menyodar temena kau apa namanya? Tak kunggu kau macam-macam. Bagaimana mau dibuka jalan oleh Allah? Nak kan pernah dibuka jalan oleh Allah? Nak pernah solusi itu nak pernah diberikan oleh Allah? Kenapa kita tidak termasuk orang bertakwa? Maka takwa itu antattaqiyallah fi aqwalikum, betul. Wa af'alikum, tindakanmu itu, kata Syekh Tantawi. Tindakan kita apa? Itulah anggota tubuh. Jagalah anggota tubuh. Tindakan kita. Yang ketiga, wa tasarrufatikum, aktivitas kita. Jadi kalau tadi tangan, kaki dan lain sebagainya, tasarrufat, aktivitas. Maka segala aktivitas kita itu harus berlandaskan takut kepada Allah. Kita melakukan ini bukan luya ke Allah, bukan benar luya ke Allah. Jadi semua aktivitas kita itu merasa terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjaga mulut? Saya takut kepada Allah. Kenapa menjaga anggota tubuh? Saya juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua. Yang ketiga, di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan begini. Apa yang dimaksudkan dengan takwa di situ? At-taqwa huwa as-sabru 'alal masajid. Bersabar terhadap musibah itu sudah takwa menurut beliau. Datang musibah, kita sabar. Ikut liga, dah sabar. Kemudian apa namanya? Diberikan sakit dan lain sebagainya, kita sabar. Dalam konsep Imam Al-Qurtubi, ini sudah dikatakan orang bertakwa. Ya pakai takwa sakit baju kampek mereka. Baru sakit hero. Ya Allah kata kidul hero. Ya nak boleh lu kalau berdoa nak boleh ya Allah. Nabi Zakaria berdoa 13 tahun baru dikabulkan doanya. Lepas tu dia berdoa Nabi Zakaria. Dikabulkan doanya setelah 13 tahun. Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwahi kaumnya, hai dengar kaum. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, mereka itu tidak akan patuh hatta yara'ul azabal alim, sehingga melihat azab yang pedih. Kapan dikabulkan doanya? Setelah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun lamanya. Ikur 50 tahun. Nyoban lehero dah berdoa, hai dah berdoa ali, kupu dah berdoa. Hana diterima oleh Allah. Kupu dah berdoa, hana didengar oleh Allah. Jadi artinya apa? Kita sendiri saja tidak bersabar. Nyo dah berdoa ke Palestina. Hei, kalau berdoa bukan dikabul oleh Allah. Baru berapa tahun ya, Pak? Nabi Nuh 950 tahun baru dikabulkan doanya oleh Allah sehingga dimusnahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendumai? Maka Allah mengatakan apa? Kalau seandainya bukan gara-gara kasih sayangku, kata Allah, yang dalam kapal lupa habis, kata Allah. 83 orang dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Makanya seluruh penduduk dunia ini habis semuanya. Kita bisa lihat dalam surah Yasin. Bagaimana kata Allah, kalau bukan gara-gara rahmatku, kata Allah, nyan Nuh 83 pengikut Nuh, semua jenis binatang lupa habis mendung. Maka berterima kasihlah kepada Tuhan Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Imam Al-Qurtubi, beliau punya landasan hukum ketika mengatakan as-sabru 'alal musibah. Ini namanya takwa. Beliau punya landasan hukum. Apa landasan hukumnya? Beliau melihat asbabun nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini. Rupanya sebab turun ayat ini, ayat ini diturunkan kepada seorang pemuda namanya Auf bin Malik al-Asja'i. Auf bin Malik al-Asja'i, anaknya itu ditawan oleh kafir Quraisy. Ketika ditawan oleh kafir Quraisy, istrinya terus menangis. Karena siapa orang tua, ayah atau ibu, yang tidak merasa sedih ya kalau anaknya itu ditawan, apalagi oleh orang kafir. Akhirnya suaminya hendak berdoa pegali, inang sabe mo ya pehani. Akhirnya suaminya
Auf bin Malik al-Asja'i mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anak saya sudah ditawan ya Rasulullah. Tolong kau berikan solusi ya Rasulullah. Bagaimana jalan keluarnya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ada 3 hal. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wasbir, bersabarlah kamu. Wa akthir min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Terimalah, kata Rasulullah. Terimalah apa yang sudah terjadi, terimalah. Yang kedua, bersabarlah. Yang ketiga, perbanyaklah kamu mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mungkin melihat itu alah biasa saja. Habis yang kita baca la haula wa la quwwata. Kalau kita tidak memahami maknanya, maka biasa saja. Tapi kalau kita memahami maknanya, itu hal yang luar biasa. Ini terkait dengan tawakalnya seorang hamba dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dibakar di api. Di dalam satu tafsir Al-Baydawi dikatakan, fayudha'u fi miqlatin fayuqdhaf. Dia diletakkan di sebuah tempat kemudian dilontarkan ke atas api. Tapi Nabi Ibrahim tidak takut sama sekali. Kenapa tidak takut? Nabi Ibrahim lebih takut kepada Allah. Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja yang menjaga saya. Nah, perleu-leu kata Nabi Ibrahim. Cukup Allah yang menjaga saya. Cukup Allah yang menolong saya. Ketika itu kan Allah salut melihat sesuatu yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah mengatakan, ya naru, wahai api, kamu juga makhlukku. Sekarang tunduk kepadaku. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya api itu tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai perang Uhud. Jadi waktu perang Uhud dalam sejarah tercatat itu sebagai kekalahan bagi orang mukmin. Betul, tapi kita lupa. Rupanya ada Uhud kabir. Jadi istilah penafsir itu ada Uhud saghir, ada Uhud kabir. Uhud saghir itu pasukan Abu Sufyan sudah mengalahkan Rasulullah. Uhud kabir, pasukan Abu Sufyan mempersiapkan persenjataan lengkap dan orang yang lebih banyak lagi untuk membunuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Terima kasih.